proposal ya. Besok dengan Bu Feni akan ketemu dengan materi manajemen references ya. Bagaimana memanage pustaka, dari mana sumbernya, gimana cara memperoleh pustaka yang mudah gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja nih mungkin saya akan bertanya sama Pak siapa di sini yang sudah bersiap ya. Pak Namianto, kelihatannya sudah di monitor. Iya, bisa dinyalakan Pak Namianto? Mohon di unmute Pak. Unmute all-nya sudah aktif padahal. Coba di unmute Pak. Mikrofonnya dinyalakan Pak. Bisa? Pak Tarom ini posisi sudah unmute kan ya? Semua ya? Oke. Sudah Pak. Iya. Pak Namianto belum, ini status ininya mikrofonnya masih mati Bapak. Sudah saya minta unmute semua Pak. Oke. Cuma belum. Baik, sambil menunggu Pak Namianto, mohon maaf Pak Namianto, saya kasih kesempatan pada yang lain dulu Pak Namianto ya. Ini kelihatannya masih ada trouble di mikrofon Bapak. Saya persilahkan Pak Sakijan. Ini Pak Sakijan baru sudah nyala. Pak Sakijan, wajahnya bisa ditampilkan Pak Sakijan? Gimana? Wajahnya bisa ditampilkan. Videonya mana? Ah iya, ini sudah kelihatan ya di balik jendela. Silakan Pak Sakijan, guru SD SMP Pak? Guru SD. SD mapel apa ya? Kalau guru SD itu guru kelas ya? Kalau SD guru kelas. Guru kelas. Oke, baik Pak Sakijan, yang Bapak alami saat ini, permasalahan dalam pembelajaran apa yang paling berat lah, bisa seperti itu. Coba kita nanti akan jadikan contoh ya yang Bapak ini untuk kita jadikan rumusan masalah. Yuk kita identifikasi dulu. Kebetulan saya mengajar kelas kecil, itu kesulitan saya itu ya masih banyak anak yang belum bisa membaca sama menulis Pak. Oke. Belum bisa membaca. Menulis. Ya. Karena kelas 1. Baik. Permasalahan kedua apa Pak? Yang berkaitan ya? Di konteks yang sama. Dengan PTK. Ya, yang berkaitan dengan permasalahan pertama. Apalagi Pak? Oh, yang berkaitan dengan permasalahan pertama mungkin apa ya? Tadi kan dikemukakan kemampuan membaca siswa masih rendah ya? Iya, betul. Oke, lalu kalau lihat dari respon siswanya gimana Pak? Ketika Bapak ajak untuk membaca itu, antusias enggak Pak? Kalau antusiasnya juga antusias. Oke, ya berarti nggak masalah dari segi ini ya motivasi ya? Iya. Nah sekarang kalau saya boleh tanya, mohon maaf Pak Sakijan, Bapak selama ini mengajarkannya dengan cara apa Pak? Ya dengan cara ini. Apa itu menggunakan kurikulum 13 ini? Ya, artinya secara teknisnya gimana Pak? Diajari di depan papan tulis, gimana Pak? Kami satu kelas itu mengejar katakanlah materi yang kita tempuh, sementara di beberapa anak yang lain itu masih nulisnya kurang, nggak bisa, bacanya nggak bisa. Artinya untuk melangkah selanjutnya kan juga kendala Pak. Ya, artinya kemampuan membaca siswa antara siswa yang satu dengan yang lain itu berbeda ya? Berbeda, betul. Baik, benang merahnya sudah bisa kita tangkap. Bapak Ibu, ya ini ada permasalahan yang cukup menarik yang dihadapi oleh Pak Sakijan, guru SD. Dari mana Pak daerahnya Pak? Maaf. Dari Rembang. Oh Rembang ya. Rembang. Dari Rembang. Guru SD kelas bawah ya Bapak Ibu. Ya, yuk kita fokus dulu ke sini. Nanti yang SMP ada gilirannya kita bahas ya.
Bapak Ibu, ini permasalahannya menarik ya. Pak Sakijan mendapati siswanya itu secara klasikal rata-rata siswanya itu kemampuan membacanya masih kurang ya karena kelas rendah. Nah, kalau dilihat dari antusiasmenya baik ya. Lalu kemudian selama ini Pak Sakijan mengajar dengan cara konkretnya gimana ya Pak ya supaya saya bisa mudah memberikan ilustrasi. Apakah dengan ceramah di depan papan tulis atau gimana Pak? Iya, ceramah, kita kasih ceramah, kemudian kita kasih itu tugas. Baik. Biasanya Pak, kalau saya boleh tahu di sekolahnya itu ada fasilitas media apa Pak? ada medianya juga apa itu LCD ada LCD? LCD ada, laptop juga ada. Sip. Baik. Oke, sebelum saya memberikan komentar, Pak Sakijan kalau ya dengan cara apa Pak? Gimana? Kalau menurut Bapak, yang terpikir oleh Bapak nih ya, mengatasi situasi seperti itu gimana Pak? Ya, kalau saya itu seharusnya anak-anak tertentu yang kurang tadi, baik membacanya atau menulisnya, itu seharusnya ada waktu khusus untuk tambahan dia. Kalau tidak dikasih waktu tambahan khusus ya tidak bisa mengejar teman yang lain. Baik. Itu self assessment Bapak ya. Bapak Ibu ya. Saya boleh nyapa dulu Pak Dwi Sunarso. Ini yang sudah nyala nih, Pak Dwi Sunarso. Ada di monitor? Baik, kalau tidak ada Ibu Nadia Pradita. Ini baru nyala ya. Bu, bisa dinyalakan mikrofonnya, Bu? J. Boleh Ibu berbagi gagasan Ibu ya? Ibu barusan menyimak nggak yang permasalahan Pak Sakijan? Baru gabung. Bapak J baru bergabung. Oke. Ibu guru SMP apa guru SD? SMP. SMP ya. Oke. Tapi nggak ada masalah lah. Ini Bu, misalkan ya, ini ada ilustrasi begini. Kalau misalkan ini terjadi pada Ibu, Pak Sakijan ini punya siswa di kelas rendah, kemampuan membacanya masih kurang. Oke. Kemudian kurangnya itu nggak semuanya, tapi tidak merata lah gitu ya, tidak merata. Tapi dia rata-rata diajak belajar itu antusiasnya tinggi. Ya. Oke. Kemudian sekolah itu juga punya perlengkapan seperti LCD. Nah, menurut Ibu gimana cara mengatasinya, Bu? Minat membacanya masih rendah berarti Pak. Minat membacanya bagus. J. Nah, kemudian hanya kemampuan membacanya yang rendah. Oh, kemampuan membaca. Iya. Oh, kalau J, kalau menurut saya untuk hal seperti itu kemampuan membaca rendah berarti harus tetap diberikan literasi yang banyak Bapak J kalau menurut kira-kira saya. caranya gimana Bu? Caranya memberikan J, Pak. saran? Coba yang lain dulu J, Pak. Oke, siap lah. J. Boleh Pak Namyanto tadi sudah nyala? Sudah. Halo Pak Namyanto. Oh, ini kelihatannya kendala sinyal Pak Namyanto nih. Pak Robi, ya Pak Robi ini depan kamera terus dari tadi. Oke, Pak Robi dinyalakan boleh Pak? Siapa? Yes. Bisa memberikan curah gagasan Pak terkait dengan permasalahan Pak Sakijan. Permasalahan Pak Sakijan apa tadi ya? Waduh, permasalahan saya aja udah pusing ya Pak ya. Saya malah mikirkan masalah saya ini. Iya, mikirin masalah sendiri aja udah pusing ya mikirin masalah Pak Sakijan. Enggak, maksud saya begini, bukan masalah Pak Sakijannya ya Pak ya. Kalau misalkan Bapak ya ada pada situasi ngajar kelas SD rendah ya, kelas bawah, Ya. kelas 1, kelas 2, ya kelas 3. Ya. Mereka itu antusias belajarnya tinggi siswanya itu. Ya. Tapi kemampuan membacanya masih rendah dan tidak merata gitu. Nah, kemudian
satu sisi sebetulnya sekolah itu sudah punya fasilitas seperti LCD. Ada solusi, Pak? Ya sebetulnya ya kalau di bidang ini kan mungkin Pak Skijan yang lebih senior, kemudian memang guru SD. Kalau saya guru SMK, Pak. Oh ya, ya, oke. Ya, jadi antara anak dengan usia SD dengan SMK tentu apanya beda, perlakuannya beda ya. gitu. Nah, saya rasa, nah ini menurut saya Pak ya, kalau anak SD itu lebih cenderung kalau memang minat membacanya kurang itu mungkin bisa dilatar belakangi oleh kemampuan membacanya yang kurang umpamanya, ya bisa saja dibacakan gitu Pak. Arti kata ada ininya, ada soundnya, bisa jadi materi-materi tersebut yang ditampilkan di LCD tadi itu berupa suara gitu kan. Jadi siswa ini menyimak. Karena anak kita seperti itu Pak. Saya pun juga punya anak yang masih SD. Dia itu lebih suka dibacakan soalnya gitu. Padahal dia baca ya. Nah, jadi dia baru menyimak, baru dia bisa jawab soal gitu kan. Nah, memang itu rata-rata saya kalau bagaimana meningkatkan minat baca terhadap anak, mungkin para pakar pendidikan di bidang anak-anak SD mungkin yang lebih bisa menjawab itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa gagasan dari Pak Robi. Walaupun guru SMK ya, tapi bisa memberikan pandangan terhadap guru SD. Pak Sakijan, ya ini ilustrasi yang bisa saya berikan begini Pak. Ya, dalam ber-PTK, Pak Sakijan bisa di-mute dulu Pak Sakijan. Mohon maaf, mungkin bisa di-mute dulu. Oke. Pak Sakijan dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dalam ber-PTK mendiagnosa itu tidak hanya cukup satu permasalahan pokok, ya. Permasalahan utamanya adalah tadi sudah dikatakan kemampuan membaca yang rendah. Nah, sekarang kita lihat jangan-jangan kemampuan membaca rendah itu disebabkan karena minatnya yang rendah. Oh, ternyata minatnya bagus. Oke, dicatat itu bahwa itu adalah keunggulan. Jangan-jangan karena selama ini guru mengajarnya hanya dengan ceramah saja. Oke, bisa jadi itu, mohon maaf Pak Sakijan ya, bisa jadi ya, atau bisa jadi karena sekolah tersebut tidak ada fasilitas media yang lain yang bisa disuguhkan kepada siswa yang membuat siswa itu tertarik, tapi ternyata sekolah itu ada. Nah, cuman sekarang permasalahannya pemanfaatannya sudah optimum atau belum, gitu ya. Yang kelima nih ya, saya catat, yang kelima ini secara psikologis ya. Peserta didiknya adalah kelas rendah. Kelas rendah itu secara psikologis mereka ada di dunia bermain. Maka strategi mengajar yang bisa kita suguhkan harus disesuaikan dengan dunia mereka. Ya, karena dunia kelas rendah ini lebih ke dunia bermain, maka role play itu menjadi penting ya. Ilustrasi dalam bentuk visual Pak ya. Visual itu juga penting. Nah, berangkat dari itu, saya memberikan masukan kurang lebih seperti ini. Bapak manfaatkan fasilitas sekolah itu yang tadi disebutkan punya LCD. Bapak siapkan media membaca yang ditayangkan di LCD dengan penuh warna-warni, ada musiknya, dan kalau perlu itu bersifat interaktif. Interaktif itu seperti apa? Misalkan gini, kalau anak diminta mengeja kata bola gitu ya, dipenggal aja BO-LA gitu ya, itu bola gitu ya. Itu misalkan anak itu diajak untuk oleh Bapak diklik di PowerPoint itu dibuat bisa Pak, itu gampang Pak, tinggal diklik, diatur setting dia nyala tidaknya gitu ya. Bola, oh tulisan bola tuh begini gitu ya. Terus di ujungnya itu ya, di bagian akhirnya itu saya ilustrasikan beginilah Pak ya, supaya tidak terkesan hanya wacana saja. Misalkan contoh begini, ini saya juga belum mempersiapkan PowerPoint-nya sebenarnya. Misalkan contoh begini Pak. Oke. Misalkan Bapak itu mau meminta siswa membacakan tulisan bola kan gini ya. Nah, ini kan kalau disuruh membaca langsung kan susah Pak ya. Diajak saja, ini misalkan dipenggal dengan kata B sendiri, misalkan gitu ya. O sendiri, atau lebih enaknya gini, B sendiri, O sendiri, misalkan gitu ya. Bentar Pak. Ini harusnya saya siapkan dulu tadi ya.
Oke, misalkan bola. Nah, bisa begini. Kemudian bisa nanti di bagian ke bawahnya itu di penggalnya langsung ejanya tidak per huruf, tapi sudah begini misalkan. Lah, misalkan ya. Oke, lah. Terus di bagian sininya itu ada gambar bolanya, tapi gambar bola beneran ya Pak kalau bisa biar menarik. Nah, misalkan ini bola, ya kan? Jadi untuk apa? Untuk menstimulus siswa. Anggap aja ini gambar bola beneran, gitu ya. Nah, terus yang ini nih dikasih warna-warni, misalkan gini ya. Nah, B O L. Nah, jadi mereka itu fokus, gitu. B O L. Nah, misalkan gitu ya. Terus ini kalau mereka sudah bisa mengenal huruf per huruf, ya. Lalu sekarang kenalkan dengan cara ejaan per penggalan kata. Misalkan gini, ya. Nah, cantik. Nah, kalau sudah ini nanti bisa diatur Pak, apa namanya setting ininya ya. Di dalam animation ini diatur load in ya. Nah, misalkan ya, jadi atur aja oleh Bapak lah itu sesuai selera Pak. Nah, ini munculnya bola juga belakangan. Jadi ketika di slide show begini, anak-anak coba baca ini, pasti nggak akan kenal toh. Apa Pak? Nah, coba eja satu persatu. Ini huruf apa? B. Ini huruf apa? O. Nah, huruf apa? Udah kenal toh? Udah kenal. Sekarang coba kita eja perpenggalan. BO, bo, LA, lah. Jadinya bola. Nah, itu Pak. Ini Pak, ya, media sudah jadi, anggap saja sudah cantik, backgroundnya segala macam sudah menarik, ya. Tinggal ditambahkan musik, misalkan di sana, atau voice itu suara kita, ya. Kalau ingin lebih menarik, gitu ya. Ada musiknya dan sebagainya boleh. Bisa begitu Pak Sakijan. Pak Sakijan mana tadi Pak Sakijan? Hadir Pak? Ya. Ya, masih oke. Ah, kalau misalkan ini ya, baik. Kelas 1 kan, Gimana Pak Sakijan? Saat ini kan sistemnya sudah tidak gitu Pak. Yang pertama tadi tulisan Bapak sudah besar, seharusnya harus kecil. Kemudian itu biasanya langsung misalnya bola gitu enggak bola, sudah tidak sistem begitu sekarang. Ya. Maaf. Baik, Pak Sakijan, ini kan dalam rangka, terima kasih. Ya, ini kan dalam rangka sedang menelusuri permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya, siswa kita kemampuan membacanya masih cukup rendah dan itu tidak merata. Ya, bagi siswa yang sudah bisa membaca nggak ada masalah, tapi bagi siswa kita yang kesulitan itu menjadi PR kita. Karena begini Pak, anak gaya belajarnya itu berbeda. Setidak-tidaknya dalam pedagogik dibicarakan, gaya belajar siswa itu ada 3 kelompok. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Yang audio hanya diajak ngomong aja mereka sudah bisa nangkap. Ya, misalkan baca bola udah bisa mengikuti ya. Yang visual ini dia dengan cara diceramahi susah. Baru bisa mengerti kalau sudah ada tayangan. Itu yang visual. Dan itu rata-rata peserta didik Indonesia lebih banyak kecenderungannya visual. Kalau belum lihat sesuatu, masih sulit untuk memahami. Dan yang ketiga, gaya belajar yang ketiga itu adalah kinestetik, Pak. Yang kinestetik itu dia diajak audio apalagi susah, diajak visual aja masih belum mudeng kok. Gitu ya. Nah, ini saya punya anak 3 nih, Pak ya. Anak yang kedua ini kategorinya ke kinestetik. Ya, diomongin susah. Diajak belajar pakai HP ditunjukin ini aja masih mengas-mengos gitu. Nah, cirinya anak kinestetik itu dia susah untuk diajak
kompromi lah gitu ya. Dia lebih senang belajar sendiri. Ngoprek-ngoprek lebih senang. Nah, maka kalau ketemu dengan yang ketiga ini, diajak main puzzle yang cocok. Karena dia motoriknya main kalau anak kinestetik. Artinya, Pak, memang mungkin arahan di kurikulum SD, karena kebetulan saya bukan guru SD juga, mungkin arahan kurikulum SD menyarankan pola mengajar jangan lagi begitu. Namun karena ini sifatnya untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi tadi, ya, scaffolding diperlukan untuk mengatasi situasi seperti itu. Ya, scaffolding itu pendampingan. Salah satu caranya adalah dengan cara itu. Jadi artinya apa yang saya kemukakan itu tadi hanya ilustrasi, Pak. Ya, hanya ilustrasi saja. Artinya saya mengajak Bapak untuk mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh sekolah, ya. Kemudian atur strategi kita yang sekiranya bisa mengangkat bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Itu Pak Sakijan. Kalau itu sudah ketemu ya solusinya, nah ini sudah bisa menjadi PTK. Jadi permasalahan utamanya adalah identifikasi masalahnya adalah kemampuan membaca siswa kelas rendah yang masih rendah, ya kurang misalkan gitu ya. Kemudian apalagi tadi identifikasi masalahnya kan tidak hanya cukup satu Pak ya, kemukakan aja apa yang Bapak alami. Nah, kalau sudah ketemu dengan identifikasi masalah yang jelas, Bapak sudah terpikir solusinya, mau menggunakan apa? Kalau misalkan Bapak mau menggunakan media yang tadi, berarti solusinya adalah dengan mengajar menggunakan media interaktif. Misalkan gitulah dibahasakannya ya. Kalau bentuk medianya seperti apa, silakan dikemas oleh Bapak. Bapak yang jauh lebih tahu karakteristik siswa Bapak, ya. Saya hanya menyarankan gagasan, kasih pendekatan dengan menggunakan media interaktif. Sekolah sudah punya fasilitasnya, tinggal kita mau untuk mengembangkan medianya saja. Gitu. Nah, udah jadi judul Pak, gitu ya. Permasalahannya adalah apa tadi? Kemampuan membaca siswa yang masih kurang. Cara tindakannya adalah apa? Menggunakan media interaktif dalam mengajar. Materinya apa? Terserah materinya ya. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa dalam PTK tidak tergantung pada materi, gitu ya. Tapi materi di sini perannya sebagai konteks saja, dipinjam gitu ya. Karena tetap kalau tidak ada materi ya susah juga kita ngembangin, gitu ya. Oke. Gitu Pak Tarom, ada tambahan Pak Tarom? Terkait dengan permasalahan Pak Sakijan barusan. Cukup Pak. Jadi ya saya kira sudah jelas ya. Jadi memang untuk ya, anak-anak banyak harus bermain peran ya. Cuma kalau memang di sekolah Pak Sakijan kan di Rembang ini. Ya, walaupun ada LCD, tapi kan memang pemanfaatan kadang jarang dipakai, apalagi masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini Pak. Ya, kelas 1 dulu masuk, ini agak susah nih. Ya, memang jadi refleksi bersama ini, terutama memang kelas 1 Pak Sakijan mengalami betul ini ya. Belum ketemu anak-anaknya, interaksinya kurang ini. Cukup Pak. Atau kalau dalam situasi pandemi begini, ini saya tambahkan. Itu kan tadi yang saya jelaskan di situasi normal ya. Lebih cocoknya. Kalau situasi pandemi begini bisa menggunakan scaffolding apa itu disebutnya ya, asinkronus offline, artinya tidak ada tatap muka dan tidak bertemu dan tidak ada konfirmasi langsung antara guru dan siswa. Bisa. Caranya bagaimana? Pasti orang tua murid Bapak rata-rata punya HP Pak ya. Rata-rata punya WhatsApp Pak ya. Selama ini komunikasi lewat apa Pak? Lewat WhatsApp. Nah, Bapak bisa memberikan semacam tagihan. Tugas di sini tugas terbimbing Pak. Jangan tugas yang hanya berupa mengerjakan lembar kerja, tidak hanya begitu. Nah, kasih kalau bahasa asesmen itu task. Tas itu TASK ya. Tas itu artinya tugas ya. Di sana tugasnya adalah mintalah mereka untuk melafalkan kalimat yang sudah Bapak siapkan. Nah, lalu mereka
diminta untuk merekam pakai video, Pak. Merekam pakai video oleh orang tuanya, ya. Rekamannya kirimkan ke Bapak. Nah, nanti kan Bapak bisa lihat, oh, kemampuan membaca anak saya, anak didik saya sudah mulai meningkat. Jadi tidak harus tatap muka langsung, Pak. Bapak Sakijan dengan siswa nggak mesti harus seperti sekarang gini ya, nggak. Kasih saja kayak semacam tas, tapi tasnya itu terbimbing, ya, bukan tas hanya sekedar mengerjakan LKS aja. Kemudian minta mereka itu merekod atau merekam. Kalau bisa rekam dengan wajah, Pak, supaya kelihatan ekspresinya. Bener nggak mereka baca gitu. Kalau pakai voice bisa jadi yang apa istilahnya dipandu oleh orang tuanya saja gitu. Itu Pak Sakijan. Nah, berarti solusi bisa menggunakan media interaktif, apa itu namanya? Media sosial, bisa lah ya dibahasakan WhatsApp itu sosial media. Jadi misalkan nanti kalau sudah, ini kan identifikasi masalah sudah ketemu, tindakan sudah dirumuskan, tinggal nanti rumusan masalahnya kita susun. Nah, nanti di segmen rumusan masalah kita singgung lagi apa yang disampaikan Pak Sakijan. Oke, Pak Sakijan, gitu dulu ya. Kita coba sapa dulu guru SMP, nanti gilirannya guru SMA atau SMK. Baik, yang SD barusan sudah terwakili, sekarang saya minta yang SMP. Silakan guru SMP di sini siapa? Bapak dan Ibu? Boleh diangkat jarinya, raise hand. Pak Robi tadi SMK ya, nanti dulu ya. Oke, ini ada Bu Agustina Siosia. Betul Bu bacanya gitu? Bu Agustina, hadir? Iya Pak, hadir. Bisa ditampilkan wajahnya Bu? Bentar ya, mana. Ya Pak. Oke, Ibu dari mana asal Bu? Saya dari Kalimantan Pak. Wah, luar biasa. Kalimantan ya. Oke. Permasalahan yang dihadapi apa Bu? Kalau saya Kita sharing aja Bu ya. Ini guru SMP Bu ya. Bu Agustina ini guru SMP. Oke. Baik, yang bisa Ibu identifikasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran apa Bu? Kalau saya itu objeknya kan siswa. Kalau saya lebih lihat masalahnya ke saya Pak. Mungkin kalau saya mengajar itu kan masih kurang menarik untuk anak-anak gitu, sehingga permasalahannya itu ketika saya melihat hasil belajar siswa itu di luar yang saya harapkan seperti itu. Ya, di luar yang diharapkan itu seperti apa? Apakah terlihat dari hasil tes atau respon respon sikap mereka atau apanya Bu? Kalau untuk respon sikap, kalau yang mampu bagus Pak, tapi kalau misalnya yang kurang mampu itu juga tidak sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu Pak. Baik, ini ya. Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya begini Bu. Maaf Ibu, selama ini mengajar yang dimaksudkan ya, yang dimaksudkan dari permasalahan ini, Ibu selama ini mengajar menggunakan metode apa atau media apa atau strategi apa? Kalau saya ngajar, kadang-kadang saya pakai ceramah, kadang-kadang juga belajar kelompok, kayak gitu. Kemudian untuk media yang saya pakai, kadang-kadang saya cuma menulis di papan tulis, kadang-kadang juga pakai LCD, seperti itu Pak. Oke, baik. Artinya di sekolah pun fasilitas ada ya. Ya. Bapak Ibu, ketika kita mengajar di level manapun yang kita hadapi adalah siswa. Siswa itu mereka itu punya psikis, punya mental. Artinya karena yang dihadapi itu adalah subjek yang bukan benda mati, maka kalau kita menyuguhkan atau menyajikan sesuatu yang konstan begitu saja gitu ya, itu lama-kelamaan akan jenuh Bu ya. Betul nggak ya Bu ya? Iya. Ya, sebagian begitu Pak, khususnya yang kurang mampu. Seperti yang jenuh. Apalagi kalau misalnya kita mengajar siang Pak.
jam terakhir. Di situ Nah. sudah mau hampir 50% siswa itu jenuh. Betul, betul. Mau Ibu Pagi-pagi. kalau tiap hari makan telur ceplok ya tetap jenuh juga, Bu ya. Bosen lama-lama. Nah, artinya begini, Bu. Pada saat kita menyuguhkan pembelajaran di kelas, tentu kita harus memperhatikan satu, siapa siswa kita, ya. Kedua, bagaimana siswa kita, dalam artian bagaimana di sini. Kalau yang pertama, siapa siswa kita itu, ini level SD, SMP, atau SMA. Kalau bagaimana siswa kita, selama ini responnya bagaimana, kemudian keterampilan berpikirnya seperti apa, diajak mikir cepat, bisa enggak, gitu yang kedua itu. Yang ketiga, kita punya fasilitas apa saja yang mendukung. Yang keempat, kapan kita ngajar, ya Bu ya. Nah, bagi siswa yang sama sekalipun, dalam artian siswa yang pinter lah, kalau kita bahasakan sederhananya ya, diajak belajar siang, ya tetap kalau strategi yang kita terapkannya itu tidak membuat tantangan bagi siswa atau tidak menarik bagi siswa, ya jenuh juga, ya prestasi belajarnya ya rendah juga gitu. Maka kita bisa menyajikan dengan tindakan strategi mengajar kita yang bervariasi. Nah, kalau selama ini Ibu lebih dominan ke ceramah, ngajak diskusi saja, coba Bu, gini. Kalau misalkan permasalahan ini terjadi pada siswa yang kebetulan punya jam belajarnya itu di siang, ajak mereka itu lebih banyak aktifnya itu bisa dengan kompetisi, berarti bisa menggunakan strategi atau model pembelajaran tim, games, turnamen ya. Itu kolaboratif dan ada turnamennya. Siswa itu kalau diajak, apalagi siswa SMP itu usia transisi, mereka itu sedang masa-masanya menunjukkan eksistensi. Anak yang berada di usia eksistensi itu anak yang ingin diakui. Anak yang ingin diakui itu biasanya kalau kompetisinya menang, bagus, dia akan lebih senang gitu. Nah, itu akan lebih relevan, Bu. Cocok ya, akan lebih cocok diterapkan. Coba sekali-kali ajak menggunakan tim games turnamen. Itu modelnya sintaksnya ada jelas ya. Ibu bisa cari di internet pun juga seperti apa sintaksnya akan mudah ditemui. Nah, tinggal secara teknis Ibu ngemasnya seperti apa sesuai dengan karakteristik siswa Ibu gitu. Ya. Jadi jangan selalu diajak untuk problem solving gitu. Problem solving itu pemecahan masalah. Ya, apalagi kalau problem solvingnya itu tidak kita bimbing gitu ya. Hanya dikasih permasalahan, kerjakan lembar kerja, itu pasti ngantuk gitu. Mungkin kalau problem solving di kelas pagi bisa cocok ya. Inquiry di kelas pagi bisa cocok. Tapi kalau siang ajak mereka itu ya belajar sambil bermain menggunakan tim games turnamen bisa. Nah, ini udah ketemu Ibu ya, tinggal nanti dirumuskan. Oke, Bu Agustina, gitu cukup Bu? Iya Pak. Terus kalau di masa pandemi ini seperti apa nanti Pak? Oke, kalau di masa pandemi ini, kalau siswa SMP sebetulnya lebih mandiri ya, lebih mandiri. Rata-rata sudah punya alat komunikasi belum Bu? 80% Pak. Oke, artinya sudah cukup dominan ya. Nah, kalau misalkan sudah cukup dominan seperti itu, kita bisa berinteraksi langsung kan dengan mereka, memberikan semacam tasnya tadi itu, tugas ya, semacam tas atau tugas terbimbingnya itu bisa langsung saat itu juga tagihannya karena interaksi kita dengan siswa. Tapi kalau misalkan Ibu mengkhawatirkan terhadap siswa yang belum punya komunikasi, bisa polanya seperti yang saya tawarkan ke Pak Sakijan tadi adalah dengan memberikan tugas terbimbing yang dikerjakan dengan durasi waktu yang cukup panjang. Begitu, Bu. Gitu. Kunci tugas terbimbing itu di mana? Ibu harus menyiapkan lembar kerja. Gitu. Lembar kerja itulah yang akan bicara mewakili kita terhadap siswa kita. Apa yang harus dikerjakan. Nah, tas di dalam lembar kerja bisa bicara bukan hanya dalam bentuk soal, Bu. Kalau dalam bentuk soal itu akan menjadi beban kognitif jadinya. Akan menjadi beban mental juga bagi siswa. Gitu. Tapi sesekali coba ajak mereka itu mensimulasikan sesuatu. Ibu ngajar apa, Bu?
Matematika. Matematika, iya. Matematika ya. Nah, coba diterapkan pada konteks benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, ini yang matematika Pak Muhtarom ini konteksnya biar lebih pas ini nanti mencontohkan. Bisa memberikan gambaran Pak Muhtarom, silakan ini untuk Bu Agustina, kebetulan matematika. Iya, terima kasih Pak Ibu. Jadi kalau konteks kita kan bisa pakai satu pendekatan yang sering dipakai yaitu Agustina. Mungkin Ibu kenal pendekatan etnomatematik? Pernah dengar? Nah, ya, pendekatan etnomatematik ini adalah pendekatan yang pembelajaran itu dengan membawa konteks-konteks budaya-budaya daerah yang diangkat dan dikoneksikan dengan matematika. Jadi budaya-budaya yang ada di sekitar kita, yang ada di Kalimantan atau di wilayah itu dicoba dikaitkan dengan matematika. Jadi kalau misalnya ada bentuk-bentuk tertentu, mungkin kalau di Jawa itu kan ada rumah joglo, ya ada rumah. Nah itu bisa dikoneksikan dengan materi bangun datar. Itu bisa dikoneksikan. Jadi bentuk rumah di sana seperti apa? Nah ini bisa dikoneksikan dengan materi-materi bangun datar. Itu bisa dikoneksikan ke sana. Jadi ada tugas yang sifatnya mungkin ada proyek atau yang disampaikan Pak Ipul itu bisa dibawa ke sana. Jadi satu tema etnomatematik ini bisa dibawa dan diangkat untuk menjadi sebuah tema pembelajaran yang menarik yang mengkaitkan matematika ini, mengkoneksikan matematika dengan kehidupan dan dengan budaya setempat. Kalau Ibu di Kalimantan, budaya yang ada di Kalimantan. Kalau kami di Jawa, budayanya yang ada di Jawa. Misalnya, Ibu mungkin kalau di Semarang itu ada satu tempat khusus ya, ada yang istilah yang terkenal objek wisatanya. Objek wisatanya Lawang Sewu, Ibu. Jadi pintunya 1000. Sebenarnya tidak sampai 1000, tapi terkenal dengan banyak. Jadi terkenal dengan Lawang Sewu. Nah, pintu Lawang Sewu itu kan sebenarnya bicara terkait pintu modelnya itu sama semua modelnya ya. Ini kalau di matematika kan ada itu ya. Konteks perbandingan bisa dikoneksikan ya, dan seterusnya itu bisa dibawa ke sana. Ini tinggal dieksplorasi. Nanti insya Allah nanti kalau Ibu di sini nanti di materi berikutnya yang Bu Feni itu nanti Ibu bisa ditanyakan cari referensi-referensi yang terkait dengan etnomatematik ini bagaimana. Nah itu akan dibahas tuntas nanti di session kedua. Jadi identifikasi masalah ini kan Ibu udah punya satu tema ini. Jadi temanya kan yang tadi mungkin motivasi anak belajarnya dan seterusnya karena di sore terus mungkin karena ini di masa pandemi lagi kan. Ibu bisa memakai PJBL project based learning tapi dikaitkan dengan etnomatematik. Anak mengeksplorasi ya toh di lingkungannya sendiri-sendiri dikaitkan dengan topik-topik yang ada di dalam materi matematika. Gitu. Itu Pak Tarom, ini cocok banget buat PJBL Pak Tarom. Ya. Saya jadi terbayang nih barusan Pak Tarom bicara, saya jadi terbayang begini. Walaupun saya bukan orang matematika, yang terbayang tuh begini. Barangkali mungkin Ibu ya anak-anak bisa diajak untuk berproyek membuat bangun ruang ya istilahnya ya Pak Tarom ya. Bangun ruang yang pasti bukan bangun datar ya. Bangun ruang, membuat sebuah benda gitu ya. Misalkan konteksnya sedang membicarakan apa itu perhitungan apalah ya kalau bahasa matematika. Nah, diminta mereka itu membentuk sesuatu tapi terukur gitu ya, tingginya berapa, lebarnya berapa, kemudian volumenya berapa begitu ya, terus apalagi lah jari-jari itu apalah kalau di matematika kan lebih paham. Nah artinya ajak mereka itu berpikir kontekstual bahwa matematika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan bisa saya bikin gitu loh. Jadi mereka pun bisa membayangkan, oh jadi tukang bangunan itu kalau bikin bangunan ngukur kusen dari sini ke sini, tiang dari sini ke sini itu ada perhitungan khusus toh. Nah itu kan bisa kontekstual begitu. Begitu barangkali Bu Agustina ya, semoga membantu. Ya Pak. Tinggal Mohon bimbingan selanjutnya nanti Pak, karena kan kalau walaupun kontekstual itu kan tergantung materi juga Pak, enggak selamanya Pak ruang tadi kayak gitu. Itu referensi saya yang masih sangat kurang sekali gitu. Paling nanti Pak Tarom mungkin bisa lah nanti di bagian latar belakang kita. Mohon bantuan Pak ya. Contohkan ya. Ya Pak Tarom ya nanti di bagian latar belakang kita bisa contohkan gimana mencari referensi di Google Scholar ya.
Ya, siap. Ini kasih simulasi sedikit, Bang, supaya punya Ini gambaran. yang pasti ini kita pelan-pelan, Bu, tahapannya. Ini baru di segmen identifikasi masalah loh, Bu, ini. Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk SMP, saya rasa cukup. Ya, untuk level SMA bisa diwakili oleh SMK, boleh Pak Robi tadi ya. Pak Robi mau menyampaikan permasalahan sendiri. Tadi kan saya minta menyampaikan permasalahan Pak Sagijan. Baik Pak, terima kasih. Dengar Pak ya? Iya, terdengar. Kalau di SMK, khususnya kami yang guru praktek, nah itu permasalahan seringkali kenapa minat atau perhatian siswa itu berkurang adalah korelasinya itu dengan peralatan praktek, Pak. Nah, jadi sekalipun ada nanti, saya ini jurusan teknik sepeda motor gitu kan, umpamanya kita menerangkan suatu pekerjaan servis gitu kan, dengan metode demonstrasi, nah itu nanti kan dikelilingi oleh siswa, nah itu terasa kurang efektif ya kan. Nah, karena mereka tuh banyak. Nah, sehingga kita nggak tahu entah apa yang dilakukan mereka di belakang. Nah, maklum seusia-usia SMK ini banyak yang nakal, banyak yang usil, malah dia ngerjai temannya gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi permasalahan kalau di dalam metode demonstrasi gitu kan, demonstrasi tunggal. Nah, sehingga nanti pemahaman terhadap materi itu menjadi tidak tertangkap semuanya oleh siswa. Paling yang benar betul dari kemauan dia sendiri tinggi, maka dia akan berdiri di depan dan betul-betul fokus gitu kan. Nah, sementara yang di belakang bisa jadi karena faktor dari dirinya kurang, bisa jadi ya dengan alasan enggak nampak Pak gitu kan. Nah, itu yang sering jadi permasalahan kalau kita sedang menerangkan pada saat materi baru yang kita terangkan secara demonstrasi terhadap pekerjaan prakteknya gitu Pak. Nah, itu Pak. Baik, terima kasih Pak Robi. Ini berarti SMK-nya teknik mesin ya Pak ya? Teknik otomotifnya, sepeda motor Pak. Otomotif ya. Kalau teknik mesin mah udah masuk sarjana ya. Baik. Teknik mesin ada Pak, kalau mesin sendiri. itu ini ya bubut ya. Ya. Begini Pak. Kalau SMK itu kan orientasinya sudah vokasi ya. Artinya lebih banyak mereka itu belajar itu dengan praktik ya. Nah, kalau diajak praktik memungkinkan nggak Pak? Gimana Pak? Kalau diajak praktik ya mereka mempraktekkan sendiri itu memungkinkan nggak? Bisa mungkin kan. Apa namanya kayak semacam laboratorium atau tempat workshopnya ada kan Pak ya? Ada. Oke. Nah, sekarang permasalahannya hanya di demonstrasinya saja ya? Iya. Oke. Pak, barangkali kalau itu hanya masalah pengkondisian di kelas ya. Karena sebetulnya kalau dilihat dari sifat dan esensinya, SMK itu akan lebih banyak mereka bekerja mandiri dengan tim, dengan kelompoknya dalam praktik. Gitu, dalam secara praktikum gitu. Kalau permasalahannya hanya di konteks demonstrasi, itu hanya tinggal pengkondisian dan perhatian kita gitu. Nah, kalau permasalahannya hanya itu ini bisa di PTK kan nggak ya? Nggak terlalu besar juga sebetulnya permasalahannya Pak kalau seperti ini. Karena mereka diajak praktik sudah biasa ya mereka ya. Iya bisa. Iya gitu. Nah, jadi permasalahan utamanya di mana Pak? Karena kalau hanya demonstrasinya itu kan hanya pada saat sesi Bapak menjelaskannya saja ya. Ya, ada materi baru gitu kan. Kita ada masuk materi umpamanya baru gitu ya. Sebelumnya di sistem bahan bakar, nah sekarang kita masuk kepada sistem CVT-nya gitu kan. Iya, tapi pada saat Bapak menjelaskan di kelas itu kan mereka duduk posisinya ya, nggak berdiri berkerumun, enggak ya? Iya, duduk. Iya, kalau itu masih bisa dikondisikan dengan pengelolaan kelas, Pak. Iya. Ya, kalau misalkan bagi Bapak itu adalah permasalahan yang cukup pelik, yang cukup berat, ya boleh di PTK-kan ya silakan, ya. Hanya sekarang solusinya karena praktikum juga berjalan lancar, ya nggak terlalu urgent juga sebetulnya gitu Pak. Gitu. Ya. Atau Bapak bisa memberikan ilustrasi tambahan seberapa urgent Pak permasalahannya Pak dalam demonstrasi yang Bapak maksudkan itu? Ya sebetulnya dibilang
terlalu urgent enggak juga. Cuman kita terkadang kan ini Pak menyangkut kepada keselamatan kerja kan intinya itu Pak ya. Kalau seandainya siswa ini tidak fokus nanti walaupun kita tanya sudah paham, mereka jawab paham, namun di pelaksanaan nanti mereka tentu tidak akan bekerja sesuai dengan SOP-nya gitu kan. Nah, ini yang ditakutkan nanti akan merusak peralatan, benda atau bahkan bisa menciderai atau menimbulkan kecelakaan terhadap mereka sendiri. Nah, itu yang intinya, Pak. Jadi tidak hanya semata-mata terhadap pemahaman atau penguasaan materi dan keterampilannya saja gitu. Berarti ini permasalahannya ada di pendampingan, Pak. Ya. Kalau memang itu yang Bapak maksudkan ya, ada di pendampingan. Berarti ini permasalahan di keselamatan kerja dalam laboratorium. Bapak pada saat demonstrasi, pada saat Bapak sedang demonstrasi, kalau Bapak mengkhawatirkan anak mengoperasikan sendiri, mungkin bisa sementara tidak usah dikasih alat-alat dulu, biarkan mereka fokus memperhatikan dulu. Baru setelah dipastikan mereka semua paham, baru dikasih alat ya untuk mereka praktikum. Nah, hanya konsekuensinya ya namanya juga teknik ya Pak ya. Pada saat praktikum tentu kita harus betul-betul mengawasi. Nah, ini wilayah scaffolding-nya di sini gitu. Scaffolding itu bentuknya tidak hanya dalam bentuk tertulis, tidak hanya dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, tapi juga pembimbingan langsung dengan cara kita berkunjung pada setiap kelompok. Kalau kondisi normal, ya. Kalau kondisi pandemi seperti ini, ya agak sulit juga ngontrolnya. Ya, betul. Ya, ngontrolnya. Kalau misalkan mereka harus merekam, mengirimkan ke kita, paling kan nggak bisa berkelompok pribadi gitu ya. Nah, barangkali kalau misalkan mau seperti itu, Bapak bisa menurunkan sedikit grade atau standar tuntutannya yang biasanya misalkan anak-anak berpraktikum terhadap mesin motor, misalkan anggap diturunkan menjadi mesin kipas angin misalkan. Kalau boleh loh Pak, saya nggak tahu konteksnya ya. Kalau misalkan boleh, misalkan seperti itu, nah, demi keselamatan kerja. Kan kalau mesin kipas angin mungkin nggak terlalu berbahaya Pak ya. Ya, udah beda jurusan itu Pak. Itu udah. Oh, udah beda jurusan. Iya. Ya, artinya strategi bisa kita atur. Nah, kalau sekali lagi, kalau yang Bapak maksudkan tadi adalah yang kedua itu, jadi lebih ke scaffolding-nya Pak. Lebih terhadap pendampingan. Berarti PTK-nya bisa diangkat dengan cara apa? Pendampingan atau scaffold. Kalau pengen agak keren bahasanya ya gitu aja, scaffolding ya. Penerapan scaffolding penerapan scaffolding dalam praktikum apa ya konteksnya, praktikum apa gitu ya, untuk meningkatkan mau antusiasme boleh kalau memang permasalahannya di antusiasme, atau mau terhadap keterampilan mengoperasikan apa gitu ya, dan keselamatan kerja boleh. Udah ketemu Pak. Nanti indikatornya apa ini Pak dalam penilaian kita kalau masalah apa ini? Apakah cukup ya? Apakah cukup dengan hasil belajar saja atau apa? Enggak, kalau scaffolding itu nanti lebih banyak Bapak menyampaikan observasi itu Pak. Observasinya ya. Ya. Lebih banyak anekdot. Anekdot itu catatan hasil temuan, catatan lapangan namanya. Nah, parameternya kan tadi ada 2 Pak. Ya. Kalau yang saya sebutkan barusan itu keterampilan mengoperasikan apa gitu tadi ya. Dalam artian apa itu ya konteksnya misalkan mesin apa gitu ya. Keterampilan mengoperasikan mesin apa atau keterampilan berpraktikum tentang apa. Dan misalkan yang satunya lagi mau antusiasme siswa boleh atau mau terhadap apa itu tadi itu keselamatan kerja ya boleh. Berarti indikatornya terkait dengan keterampilan praktikum dan keselamatan kerja. Scaffolding itu hanya apa? Scaffolding itu posisi sebagai alat tindakannya. Pembimbingan. Gitu. Nah, jadi Pak ya. Oke. Baik. Cukup saya rasa. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau disampaikan boleh acungkan tangannya. Bu Sriwijayanti, ini tangannya mengacungkan ke depan ini, tapi wajahnya nggak kelihatan. Pak Robi itu dari mana Pak Robi? Kalimantan juga ya? Dari Riau, Pak. Oh, yang tadi ya? Ya. Yang dari Riau tadi. Oh, oke. Ya, yang memberi ilustrasi orang tuanya apa petani sawit, Pak? Oh,
Kalau petani itu berduit, Pak. Nah, ini Oh, buruh. beda. Ya, ya, ya. Kalau petani sawit punya 2 hektar, 3 hektar, mereka itu udah kategori ekonomi menengah ke atas itu, Pak. Oh, gitu. Kalau buruh perusahaan, nah ya mereka ini gaji bulanan yang tidak seberapa. Oh, iya. Teringat Riau itu, saya pun juga 10 tahun di Jambi, anak transmigrasi. Baik, Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke. Kalau memang dirasa cukup, sebagai contoh untuk identifikasi masalah, saya rasa cukup ya. Kita lanjut ke rumusan masalahnya. Yuk, misalkan untuk identifikasi masalahnya Pak Robi dulu deh yang barusan, yang masih ingat ya. Pak Robi itu konteks masalahnya adalah dalam pendampingan untuk meningkatkan keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja. Nah, berarti rumusan masalahnya, Bapak Ibu coba perhatikan di sini ada rambu-rambu yang harus diperhatikan untuk rumusan masalah itu. Sebentar. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Satu, ya, oke, dalam bentuk rumusan PTK. Artinya harus ada alternatif tindakan yang akan diambil, ya. Kemudian hasil yang positif yang diantisipasi, kemudian struktur kalimatnya harus menggunakan kalimat tanya. Gitu ya. Menggunakan kalimat tanya. Contoh misalkan, ini saya ambil contoh dari salah satu artikel PTK. Misalkan begini. Bagaimanakah, nah ini kan kalimat tanya ya, proses pemecahan masalah. Nah, kalau posisi di Pak Robi berarti pemecahan masalah ini adalah keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja ya. Untuk bukan scaffolding ya, untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan menggunakan hot atau kaligrafi pada pembelajaran menulis Al-Qur'an, surat-surat pendek dan selanjutnya. Ya. Kalau untuk PTS atau penelitian tindakan sekolah, apakah supervisi akademik, berarti ini tindakannya supervisi akademik dengan pendekatan ini ya, individual, mampu meningkatkan, berarti parameter yang diukurnya adalah kinerja guru. Gitu. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam konteks permasalahannya Pak Robi dulu, ya, barusan tentang yang menjadi konteks permasalahannya adalah keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja, ya. Yuk, kita identifikasi di sini. Sini contohnya, ini hanya contoh ya. Contoh rumusan masalah. Masalah. Barusan permasalahannya adalah keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja. Lalu kemudian tindakannya adalah dengan scaffolding. Lalu kemudian ini siswa subjeknya siswa SMK. Kemudian sudah ya. Kalau materinya ya silakan nanti tinggal diterapkan saja. Berarti rumusan masalahnya adalah kurang lebih bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimanakah atau apakah boleh ya? Bagaimanakah teknik scaffolding atau scaffolding boleh langsung teknik aja lah biar enak. Bagaimanakah teknik atau strategi gitu ya, boleh scaffolding untuk meningkatkan apa tadi ini? Keterampilan berpraktikum ya dan keselamatan kerja pada siswa SMK berapa sebutkan di sana gitu ya, dalam belajar konsep apa, dalam mempelajari konsep apa boleh. Bagaimanakah teknik scaffolding untuk meningkatkan keterampilan
praktikum dan keselamatan kerja pada siswa SMK dalam mempelajari materi apa? Nah, udah jadi Pak nih Pak. Kalau dengan apakah bisa? Bisa. Posisinya dibalik. Ya, kalau apakah. Nah, misalkan gini, apakah apa tadi tuh? Scaffolding, oh ini. Struktur kalimatnya bisa disesuaikan dengan konteksnya. Apakah teknik scaffolding dapat meningkatkan apa tadi nih? Keterampilannya? Oke. Bisa, Bu. Apakah teknik scaffolding dapat meningkatkan keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja pada siswa SMK berapa dalam mempelajari materi apa? Nah, sudah jadi Pak Robi? Ya? Oke. Ini untuk contoh yang dihadapi Pak Robi. Materinya dihilangkan aja, Bang. Oh, materinya nggak usah ya? Ya, nggak usah. Ya. Boleh lah, ini daripada rancu. SMK berapa? Oke, ini udah 2 alternatif ya. Jangan pakai bulet ini. Nah, ini aja. Baik, begitu Pak Robi. Sekarang kalau untuk Pak Sakijan dulu, yang Bu Agustina nanti Pak Muhtarom ya, karena matematika nih. Oke, Pak. Siap. Nah, Pak Sakijan. Yang Pak Sakijan tadi apa ya? Saya lupa nih. Kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Sekarang permasalahannya adalah Bagaimana Pak? ya, kemampuan membaca. Tindakannya tadi apa Pak? Oh, menggunakan ini apa ya? Media interaktif. Media interaktif. Oke, siswanya ini subjeknya siswa SD. Oke. Nah, rumusan masalahnya beberapa alternatif rumusan masalah kurang lebih bisa dengan kalau bagaimanakah mudah aja Pak. Bagaimanakah kemampuan membaca siswa SD? Kemampuan membaca siswa kelas berapa? Sebutkan, nggak apa-apa. Siswa kelas 3 misalkan Pak ya. Oh, masa ya kelas 3 belum bisa baca. Kelas 2 SD misalkan. Bagaimanakah kemampuan membaca siswa kelas 2A misalkan ya. 2A. SD berapa gitu ya. Bagaimanakah kemampuan membaca siswa? Oh, salah kebalik. Bagaimanakah kemampuan siswa dapat ditingkatkan? Oh, kebalik. Bagaimanakah penggunaan media interaktif dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas A ini lah. Bisa seperti ini. Deh. Jadi kebalik-balik. Apakah penggunaan media interaktif dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas? Nah, yang tadi lupa belum dikasih tanda tanya. Yuk, kalau bisa Bapak Ibu yang megang laptop juga bisa sambil kutak-atik terkait dengan permasalahannya masing-masing ya. Alternatif kedua, bagaimanakah penggunaan media interaktif
Nah, bagaimanakah kemampuan membaca ini dapat ditingkatkan dengan penggunaan media interaktif. Misalkan ginilah, ini kan edisi rusuh ya, tidak edisi buru-buru. Nah, nanti kalimatnya bisa dihaluskan lagi. Nah, ini beberapa alternatif ya untuk permasalahan Pak Sakijan. Pak Sakijan hadir, Pak Sakijan masih di sini kan? Mana Pak Sakijannya? Oke. Sakijan ya. Siap. Nah, Menyimak. sudah disusun proposalnya Pak Sakijan. Baik, selanjutnya untuk yang Bu Agustina, silahkan Pak Muhtarom. Siap. Bisa di itu dulu, Bang. Oh ya, di stop dulu ya. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Baik, saya yang Bu Agustina ya. Tadi Bu Agustina, kelihatan ini Bu, Bang, slideshow saya? Oh ya. Iya, kelihatan Pak. Oke, Ya. misalnya tadi kan kita bicara yang konteksnya konteks yang pandemi ya ini tadi ya. Kita Iya. misalnya permasalahan tadi kemandirian belajar. Jadi ini bisa diganti kan, ini konteks apapun. Nah, tindakan yang kita mau pakai tadi itu adalah project based learning, PJBL. Kan kita mau proyek ini, siswa diminta membuat proyek yang terkait dengan etnomatematik. Jadi mengeksplorasi budaya-budaya atau lingkungan yang ada di daerah, coba dikaitkan dengan matematika. Ya, ini PJBL bermuatan etnomatematik. Subjeknya ini siswa kelas 7, kan SMP misalnya kelas 7 ya. Saya nggak tahu Bu Agustina ngajarnya kelas 8, Pak. kelas 8. Kelas 8. Maaf ya. Oke, siswa kelas 8. Kelas 8 apa ini? A, B, dan seterusnya kan tergantung nih ya Bu ya. Di SMP XXX ini yang subjeknya ini tadi ya. Ini permasalahan kemandirian belajar. Tindakan yang mau kita pakai adalah PJBL bermuatan matematik. Subjeknya adalah siswa kelas 8A SMP XXX. Nah, oke. Karena kalau yang siswa kelas lain nanti tentunya perlakuannya juga berbeda kan gitu. Nah, rumusan masalahnya apakah melalui model PJBL bermuatan etnomatematik, kemandirian belajar siswa kelas A, siswa kelas 8A. Ya, 8. Ya, kelas 8A SMP XX dapat ditingkatkan. Ini sudah jadi rumusan masalahnya, Ibu. Jadi selalu dikaitkan dengan apakah dapat ditingkatkan. Nah, yang menjadi lihat apa fokusnya nanti adalah Ibu harus membuat proyek, pembelajarannya nanti harus didesain berbasis proyek yang membuat dikaitkan dengan etnomatematik. Nah, yang mau dilihat apa nanti? Kemandirian belajar siswa. Ini nanti bisa dilihat dari, misalnya Ibu bisa menggunakan angket kemandirian, juga bisa dilihat dari video-video anak mendokumentasikan ketika membuat proyeknya. Itu. Nanti Ibu harus membuat list-list. Nah, nanti ini yang bagian membuat instrumen dan seterusnya ini di hari terakhir, di hari Jumat, Ibu. Nanti yang terkait dengan metodologi penelitiannya. Jadi itu nanti bisa di googling, termasuk nanti di hari besok sama Bu Dr. Feni, itu bisa dicarikan bisa dicarikan referensi-referensi atau fokus-fokus atau kisi-kisi yang terkait dengan kemandirian belajar. Apa yang harus kita lihat ketika kita bicara kemandirian belajar? Nanti bisa dicarikan. Atau hari ini nanti juga bisa disimulasikan singkat ya, Bang Ibul ya. Mungkin Bisa agak ya sekilas lah nanti supaya bisa diimprovisasi saat ya betul ya, improvisasi saat mungkin selesai acara ini. Nggak penasaran ya Bang Ibul. Kira-kira gitu. Pak Ibu, nanti terkait dirubah menjadi kalimat bagaimana atau lain, nah monggo itu bisa diimprove. Kira-kira itu Bu Agustina, gimana? Ini Pak, kalau misalnya jadi anak nanti buat kayak video pembelajaran gitu ya Pak ya?
Ya. Maksudnya dia buat video untuk kirim ke kita. Iya. Jadi Cuma terkadang anak-anak itu kalau kita suruh kirim video suka ngeluhnya data gitu sih Pak. Aduh. Iya, Kalau bikin videonya kan nggak pakai data padahal Bu ya. Ngirimnya aja yang butuh Iya. data. maksudnya lebih banyak butuhkan data pulsa gitu dah Pak. Iya. Nah, Kalau kalau chat-chatan sama ngirim video sama teman-temannya nggak ada keluhan padahal Ya ya. itu, anak-anak tuh selalu banyak aja alasannya kayak gitu. Iya. Ya, itu betul. Kemudian ini lagi Pak, ini Iya. apa? Kalau misalnya materinya nanti, ini kan setelah ini materi saya itu sistem koordinat. Nah itu bisakah untuk PJBL bermuatan etnomatematika itu gitu? Saya kira bisa Ibu, jadi tetap Bisa bisa dikonekkan gitu ya. Dikaitkan. Ya dikaitkan. Nanti bisa Ibu buat dicari konteks-konteks yang sekiranya dekat dengan materi itu kan bisa dikoneksikan itu. Ya. Jadi nanti yang terkait dengan video, kalau uploadnya kan mahasiswa juga siswanya itu bisa upload kirim videonya via WA atau bisa mungkin di Google Drive atau yang lain. Kalau via WA saya yakin setiap siswa ini rata-rata punya kuota WA, kuota media sosial itu. Iya. Saya kira ya itu kuat. Saya kira tidak masalah saat ketika upload. Berbeda ketika daring dengan aplikasi lain, pasti kuotanya harus lebih banyak. Kalau hanya video share di WA, saya kira tidak sampai 10 mega atau 20 mega, tidak begitu besar. Saya kira tidak masalah. Itu yang biasanya saya juga pakai. Selain pakai pembelajaran selain sinkronus di sistem, saya juga pakai asinkronus melalui WA Group. Selain tatap muka daring, ketika pembelajaran saya lakukan itu untuk cek kemandirian anak itu, saya juga basisnya proyek ini Bu, tugas-tugas mata kuliah itu juga basisnya proyek. Itu saya pembelajaran yang saya lakukan selama semester kemarin 2 hari sebelum perkuliahan saya itu saya upload video pembelajaran saya yang sudah saya buat menggunakan PowerPoint, itu ada videonya di PowerPoint itu. Terus kemudian pas kita tatap muka, nah saya memberikan brainstorming tatap muka di daring seperti ini. Nah kita berdiskusi saat itu. Setelah selesai tatap muka, nah kita melanjutkan asinkronus lagi melalui WA lagi. Di tatap muka di Zoom tidak lama, hanya 30 menit saya kira. Jadi kuota mahasiswa juga tidak terlalu banyak ya. Beda kalau 2 SKS itu atau 3 SKS di sinkronus di sistem semua ya, mahasiswanya bisa kemut-kemut, dosennya juga kemut-kemut, apalagi siswanya ya gitu. Iya. Kemut-kemut itu apa Bu Agustina nggak ngerti, orang Kalimantan. Iya. Masih bisa pusing dengan bikin kuota aja. Saya pakai itu sinkronus dan asinkronus. Jadi gini Pak, apa namanya, kalau misalnya satu siklus nanti itu 1 kali anak-anak kirim video gitu Kak Pak, proyeknya? Tergantung Ibu. Ya, tergantung desainnya Ibu seperti apa. Jadi satu siklus mau didesain satu video project juga tidak apa-apa. Itu sudah cukup. Itu tidak harus dalam 1 minggu ya, satu project bisa 2 minggu. Ya, kalau project kan butuh waktu yang lama itu. Ya, itu bisa disesuaikan. Kira-kira begitu. Nanti bisa disesuaikan. Ya Pak, mohon bimbingan selanjutnya lah Pak. Siap. Siap, cukup ya Bang. Makasih. Iya, makasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang lain mohon maaf bukannya tidak mau disapa karena kalau satu persatu malah lama ya. Dan sebagai sampel yang barusan itu ya, 3 contoh yang barusan sebagai sampel saja. Nanti konteksnya tinggal diterapkan pada situasi dan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ya. Yang terpenting saat ini adalah Bapak Ibu bisa punya gambaran bagaimana mengidentifikasi, bagaimana merumuskan masalah. Nah, saat ini baru sampai di rumusan masalah. Berikutnya adalah, saya izin share lagi screen-nya. Berikutnya adalah kita masuk ke segmen, ini pemecahan masalah, barusan sekalian sudah ya. Karena sudah dengan tindakan. Kita langsung masuk ke segmen menulis judul. Bapak Ibu, judul memang letaknya ada di depan.
kalau kita buka proposal PTK, yang pertama kali kita baca di paling atas adalah judul. Akan tetapi, dalam perumusannya, judul tidak bisa kita buat di awal. Kenapa? Oh, masalahnya aja kita belum tahu kok udah bikin judul, hebat sekali gitu ya. Nah, oleh karenanya, saya meletakkan rumusan judul ada di segmen ketiga, yang terpenting minimal sampai ketemu dengan rumusan masalah. Karena di rumusan masalah itu sudah jelas apa permasalahannya, apa tindakan kita, dan siapa subjek sasaran kita. Gitu. Nah, karena rumusan judul tidak jauh dari apa yang sudah terdapat di dalam rumusan masalah. Secara rambu-rambu dalam penyusunan judul itu, Bapak Ibu, ya, secara struktur kalimat ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, judul singkat saja, ya, kalau bisa maksimal 15 kata. Kemudian yang kedua, judul harus jelas. Jelas itu menyatakan permasalahannya, menyatakan tindakannya, dan menyatakan siapa subjeknya. Nah, ini di sini ya. Apa tujuannya? Tujuannya itu permasalahan yang mau dihadapi, tindakannya apa, dan siapa subjeknya. Ini secara substansi. Lalu kemudian, kita lihat lagi di sini. Ya, siapa yang akan dikenai tindakan? Siswa. Ya. Walaupun sebetulnya permasalahan bisa jadi karena kita, gaya mengajar dan sebagainya, seperti yang disadari oleh Bu Agustina tadi, ya. Tapi tetap karena yang menjadi subjek penelitian kita adalah siswa, maka kita perlakukan terhadap siswa. Maka yang yang akan menerima tindakan adalah siswanya, gitu. Bukan kitanya. Kalau kitanya masa memberikan tindakan sendiri kan susah juga. Yang memberikan tindakan terhadap kita ya kepala sekolah kita dalam bentuk PTS. Lalu kemudian apa tujuan tindakannya? Yaitu bisa jadi contohnya misalkan hasil dan proses KBM-nya. Sehingga diharapkan respon siswa yang lebih baik. Nah, kalau yang dicontohkan tadi seperti Pak Sakijan, berarti apa nih tujuannya? Tujuannya agar kemampuan membaca siswa itu juga baik. Nah, gitu ya. Apa tindakannya? Tindakannya tadi, ya kalau pada Pak Sakijan tadi, tindakannya adalah misalkan menerapkan media interaktif tadi Pak ya. Kalau pada Bu Agustina tadi tindakannya adalah dengan menerapkan metode etnomatematik tadi ya. Kemudian kalau Pak Robi tadi dengan tindakannya apa tadi Pak? Scaffolding ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini hanya contoh saja bahan ajar dan sebagainya. Oke, misalkan ini contoh. Ini contoh tujuannya adalah peningkatan hasil belajar tentang pencemaran lingkungan, tindakannya melalui problem solving. Siapa siswanya? Siswa kita ini ya. Nah, sekarang kita terapkan pada contoh yang nah ini ya contohnya tadi lanjutannya. Oke. Nah, maka rumusan judulnya menjadi begini. Tadi kan yang penting kita sudah tahu ya tujuannya apa? Peningkatan hasil belajar tentang pencemaran lingkungan. Ya, jadi materi include ada di dalam ini, di dalam tujuan. Tindakannya apa? Problem solving. Siapa siswanya? Siswa yang kita hadapi. Nah, maka rumusan judulnya menjadi begini, ya. Peningkatan hasil belajar, ya. Oke, karena ini adalah permasalahan kita atau tujuannya. Peningkatan hasil belajar pada konsep pencemaran lingkungan melalui metode problem solving, ini adalah tindakannya, problem solving. Pada subjek kita siapa? Siswa. Siswa yang kita hadapi. Berarti kalau kita terapkan pada contoh yang dihadapi oleh, mohon maaf saya mencontohkan lagi yang sudah ya, daripada mengawali lagi dari awal nanti malah lama. Kalau kita terapkan pada contoh yang Pak Robi dulu deh. Pak Robi. Tadi apa tujuannya? Untuk apa tadi Pak? Lupa saya. Keterampilan berpraktikum, ya. Dan Entusiasme. Keselamatan kerja ya Pak ya. Oke. Lalu kemudian sekarang apa tindakan kita? Tindakan kita tadi adalah dengan scaffolding. Siapa siswa kita? Siswa SMK berapa Pak? Kinang Pak, SMK Negeri 1 Bangkinang. 1 Bangkinang. Siswa kelas itu.
Kelas berapa, Pak? Kelas 10, Pak. 10 SM1. SM1. Oke. Nah, ini kan struktur, bukan struktur ya. Kalau ini komponennya, dalam judul itu yang penting ada komponen tujuan atau tadi permasalahan. Kalau yang dituliskan di dalam rumusan masalah adalah keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja. Tindakannya adalah scaffolding. Subjeknya adalah ini subjeknya. Subjeknya adalah siswa kelas 10 SM1 SMKN 1 Bangkinang. Bangkinang, ya Bangkinang, Pak. Bangkinang. Maka kita rumuskan menjadi judul. Menjadi judul. Kurang lebih begini judulnya. Oke. Peningkatan, misalkan ya. Keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja. Tinggal di copy saja. Melalui scaffolding, kita copy saja. Teknik scaffolding tadi ya, yang di rumusan masalah ya. Teknik scaffolding. Ada siapa sasaran kita? Gampang sekali ternyata bikin judul, Pak ya. Tinggal dihubungkan saja dengan dengan kata-kata penghubung yang relevan. Begitu, Pak, ini sudah jadi. Peningkatan keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja melalui teknik scaffolding pada siswa kelas ini. Atau boleh subjeknya dulu di tengah boleh. Ini alternatif kedua, begini. Peningkatan keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja. Oke. Subjeknya siapa? Gini. Ini ya, nggak usah pakai pada, nggak usah. Kalau mau langsung. Peningkatan keterampilan berpraktikum dan keselamatan kerja siswa kelas 10 SM1 SMKN 1 Bangkinang melalui itu ya. Teknik scaffoldingnya mana tadi? Cocok. Dah, jadi judul, Pak. Sip. Oke. Sekarang yang Pak Sakijan. Ya. Kita simulasikan. Pak Sakijan. Tadi Pak Sakijan itu tujuannya atau permasalahannya apa, Pak? Kemampuan membaca. Tindakannya adalah dengan apa tadi, Pak? Media interaktif, Pak ya? Interaktif. Lalu subjeknya adalah siswa kelas 2 SDN Sendang Waru. Sendang Waru. Waru. Dipisah, Pak ya? Digandeng, dirangkai. Nah, kecil. Oke, digandeng ya, seperti truk gandengan. Iya, kalau ketemu sama yang jomblo tuh kan kayak gitu. Truk aja gandengan, masa enggak. Sekarang kita rumuskan dalam judul. Ya. Langsung saja boleh peningkatan, boleh memulai dari upaya, boleh. Kita pakai variasi yang beda ya. Upaya. Atau jangan upaya. Ini aja. Penggunaan. Ini kan struktur kalimatnya beda dengan yang tadi, dengan yang Pak. Penggunaan media interaktif untuk, ini kan beda ya. Untuk meningkatkan, supaya bervariasi judulnya. Kemampuan membaca. Meningkatkan. Oke, siswa ini. Oke. Dah, jadi Pak. Judul Pak tuh. Penggunaan media interaktif ya untuk meningkatkan. Kalau sekolah kan kayaknya itu Pak, apa namanya? Urusan dinas gitu loh. Oh. Lanjut, Pak. Oke, Arif bukan terhadap saya. bocor barusan ya. Baik, ini Pak Sakijan ya. Pak Sakijan bisa, ini kita bikin judul nggak usah panjang-panjang, nggak usah yang rumit-rumit. Yang penting 3 komponen ini terpenuhi. Nah, ini struktur kalimatnya beda dengan yang Pak Robi tadi ya. Kalau yang Pak Robi
yang didahulukan adalah yang tujuan. Betul ya? Nah, yang didahulukan yang tujuan. Kalau yang Pak Sakijan yang didahulukan tindakan, nggak masalah ya. Yang penting struktur kalimatnya dengan kata penghubung yang tepat ya. Jadi begini, penggunaan media interaktif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Sendang Waru. Jadi Pak tuh coba kita hitung kali katanya. Satu. Gimana Pak Sakijan? Untuk tahun pelajaran itu nggak perlu, Pak. Materi pelajarannya? Enggak, tahun pelajarannya. Misalnya tahun pelajaran 2000. Boleh, mau dituliskan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Karena esensinya bukan di tahun pelajaran, gitu ya. Esensinya ada pada tindakan ini, gitu. Gitu Pak ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, yang ini nggak dihitung. 4, 5, 6, 7, 8. Ini hitung 1, 9, 10 Pak. Tuh. 10. Hanya 10, padahal maksimalnya 15. Bapak mau menambahkan tahun ajaran boleh? Tahun ajaran boleh. Masih boleh, karena nggak nyampe 15. Maksimal Cocok 15, Pak. ya. Jadilah. Silakan sekarang yang Bu Agustina, Pak Tarong. Siap. Ya. Oke. Lihat ya, Bang? Ya, kelihatan. Ya. Ini tetap masih sama, saya buat dalam satu slide. Jadi yang tadi Bu Agustina yang mau dilihatkan permasalahannya, yang mau dilihatkan kemandirian belajar. Ini hampir sama, ini saya pakai pola Pak Ipul tadi yang nomor 2 ya, dari Pak Robi tadi ya. Jadi meningkatkan cara apa? Belajar siswa kelas 8A SMP XX gitu melalui model PJPL bermuatan etnomatematik. Ini tetap sama. Jadi prinsipnya tetap sama. Jadi mau dirubah yang tadi ini kan yang kita tunjukkan kan variabel terikatnya ya, kemandirian belajar. Kalau yang mau di yang mau di depan jadi adalah perlakuannya, tindakannya juga boleh, yaitu itu juga bisa penggunaan atau penerapan model PJPL bermuatan etnomatik untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas 8A dan seterusnya. Itu saya kira tidak masalah. Jadi judul saya kira tidak masalah. Jadi sudah diberikan ilustrasi sama Pak Dr. Saiful 3 ya, itu dibolak-balik tetap sama saja maknanya. Ini untuk Bu Christina tadi ya. Oke, itu Pak. Siap. Terima kasih. Mohon di stop lagi share-nya Pak. Ya, siap. Baik Bapak Ibu, barusan sudah diilustrasikan 3 contoh ya, dari mulai identifikasi, rumusan masalah, sampai ke judul nih. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu yang lain, nanti tinggal menyesuaikan dengan pola yang barusan sudah dicontohkan. Dibulak-balik dengan 3 varian, bahkan bisa lebih sebetulnya varian struktur kalimatnya, boleh. Yang terpenting tidak mengubah makna, ya. Yang terpenting adalah substansinya harus sama, gitu. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada waktu ya ini. Kita lanjut dulu ke segmen berikutnya. Yang judul udah ya, cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Oke, bungkus kalau gitu. Jangan sampai ketuker dengan yang rumusan masalah ya. Rumusan masalah bungkusnya pakai karet hijau, kalau ini pakai karet merah. Kayak beli pecel aja. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke, nah ini sudah masuk ke yang lebih dalam ini ya. Kita masuk ke latar belakang sekarang. Kita masuk ke dalam latar belakang. Bapak dan Ibu, ini sudah share screen belum? Belum. Oh, maaf. Ya, ini udah ya sekarang ya? Sudah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Sebentar, saya tampilkan satu aja nih. Ya. Latar belakang Bapak dan Ibu, ini mungkin kalau yang dibayangkan oleh Bapak Ibu itu kalimatnya panjang gitu ya. Bikinnya gampang-gampang mumet gitu, karena memang merangkai kalimat itu tidak semudah membeli cilok. Jadi bikinnya bagaimana? Nah, Bapak dan Ibu ya, selain bicara tentang masalah mood, karena ini kan merangkai kalimat ini harus moodnya harus on ya. Juga perhatikan beberapa prinsip supaya pekerjaan kita itu efisien.
tidak habis energi banyak untuk bikin kalimat. Ya. Karena bikin latar belakang ini berbeda dengan membuat surat cinta buat si Yayang. Ya. Kalau bikin surat cinta buat si Yayang salah sedikit digulung-gulung buang gitu ya. Kalau ini nggak usah, nulisnya juga diketik kok di Word. Tapi yang penting harus memperhatikan prinsip. Apa saja prinsipnya? Pertama, masalah PTK yang diangkat itu harus jelas dan bukan hasil kajian teoritik. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, tadi sudah dicontohkan 3 masalah ya, punya Bu Agustina, Pak Sakijan, dan Pak Robi. Itu diangkat dalam latar belakang ini harus didukung dengan referensi yang berbasis hasil penelitian, bukan hasil asumsi. Ya, asumsi itu pemikiran saja, gitu ya. Kemudian nyatakan juga permasalahannya itu nyata, real, sesuai dengan yang dihadapi. Seperti tadi Pak Sakijan, karena memang kemampuan siswa itu susah untuk membaca, gitu ya. Tadi Bu Agustina itu karena kemampuan kemandiriannya, gitu ya. Pak Robi karena kemampuan berpraktikum dan keselamatan kerjanya harus diperhatikan. Nyatakan di sini, ya, dengan dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat yang sederhana saja, ya, tidak usah yang kompleks kalimatnya, tidak usah terlalu banyak beranak, gitu ya. Yang penting mengandung unsur SPOK minimal. Ada subjeknya yang jelas, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Sudah hanya 4 komponen itu saja. Ya, nggak usah terlalu banyak pernak-perniknya, nanti malah susah dalam mencari referensi. Bapak Ibu, ketika kita mencari referensi, kita butuh kata kunci namanya. Nah, kata kunci yang mudah dibaca itu adalah kata kunci yang sederhana dan operasional. Sederhana itu bagaimana? Nggak usah panjang-panjang, yang penting ada SPOK-nya, gitu ya. Oke. Baik, berikutnya, dapat terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu. Boleh ya, nyatakan di sini latar belakangnya. Masalah didiagnosa secara kolaborat. Ya, hasil tim teaching supaya kita pun juga bisa mendapatkan feedback dari yang lain. Masalah harus bersifat bagaimana penting dan mendesak untuk dipecahkan. Makanya tadi saya tanyakan betul ke Pak Robi, ini urgent nggak? Setelah 2 kali ditanya dan Pak Robi menjelaskan, oh iya, ternyata dinyatakan urgent. Kalau memang urgent, itu bisa di-PTK-kan. Tapi kalau ini masalahnya karena masalah etik, hanya masalah kasuistik, nggak bisa. Ya. Lalu kemudian, dapat dilaksanakan dengan ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung yang lainnya. Gitu. Jangan sampai kondisi pandemi memaksakan harus dengan, udah tahu orang tuanya itu petani sawit, diajak sekolah atau belajar dengan pakai Zoom seperti ini. Wah, berat, jangan memaksakan. Kemudian identifikasi masalah disertai dengan data pendukung dan masalah untuk ketutup ini. Masalah untuk menentukan akar penyebabnya. Nah, ini perhatikan beberapa trik menulisnya Bapak Ibu. Ya, trik menulis latar belakang. 1, yang penting berisi gagasan pokok dari seluruh variabel. Variabel itu yang 3 tadi. Ada masalahnya, ada tindakannya, ada subjeknya, gitu ya. Kemudian yang tertuang dalam judul. Mulai dari permasalahan utama. Permasalahan utamanya apa tadi? Masalah kemampuan membaca yang rendah. Itu dulu kemukakan. Ya, di paragraf pertama itu tentang itu dulu. Nggak usah ngomongin dulu tentang hal lain seperti misalkan keterampilan abad 21. Aduh, berat sekali. Kemudian revolusi industri 4.0. Aduh, nggak usah yang begitu dulu, ya. Nyatakan dulu permasalahan utamanya apa. Saya punya siswa kemampuan membacanya masih rendah, padahal udah kelas 3 misalkan gitu ya. Nyatakan di sana semua. Supaya nanti pada saat mencari referensi mudah. Lalu kemudian mulai dari tuangkan dulu isi gagasan yang sedang dipikirkan. Ya, apa yang sedang dipikirkan saat itu? Tuangkan dengan kalimat yang sederhana. Kemudian referensinya cari referensi yang mendukung. Nah, nanti kita bisa contohkan dengan menggunakan akses Google Scholar ya. Contohkan. Jadi pada saat kita mencari referensi pendukung, latar belakang itu kan suka ada
pustaka ya Bapak Ibu ya. Misalkan menurut Hayat 2020 menyatakan bahwa keterampilan berpikir siswa itu didukung oleh permasalahan lingkungan misalkan, didukung oleh kemampuan bernalar misalkan. Nah, itu kan yang ada Hayat dalam kurung itu kan pustaka yang dimasukkan ke dalam latar belakang. Nah, pada saat kita mau mencari pustaka itu, nggak usah dulu mikirin pustakanya. Yang penting struktur kalimat utuh dulu. Kalau struktur kalimat udah utuh, nanti masalah pustaka belakangan gampang. Mau siapapun yang akan dicari akan ketemu di Google Scholar, gitu ya. Karena kan pada saat kita bikin PTK kan nggak mesti harus pakai tulisannya saya, nggak mesti harus pakai tulisannya Pak Tarom, gitu ya. Yang penting dia relevan referensinya mendukung permasalahan kita. Oke, ini tadi SPOK sudah dijelaskan. Nah, sekarang yuk kita contohkan ya, Bapak Ibu, bagaimana kita berselancar di Google Scholar. Nah, jadi Bapak Ibu pada saat membuat latar belakang, ya, misalkan ini latar belakang. Oke, pada saat kita membuat latar belakang, pertama, tadi saya udah ngasih rambu-rambu. Jangan dulu mikirin tulisan siapa yang akan dirujuk. Waduh, pusing Bu kalau gitu ya. Kita yang penting fokus pada permasalahan kita. Misalkan permasalahannya adalah masalah kemampuan belajar siswa. Ini, misalkan ya, berdasarkan hasil observasi, misalkan ya, observasi dalam pembelajaran pertemuan keberapa gitu ya di pertemuan keberapa, misalkan contoh gitu aja ya, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam membaca masih cukup rendah, ya. Titik. Hal ini sudah, ini terbalik nih. Kemampuan siswa dalam membaca masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan, misalkan gini, tunjukkan dengan data hasil observasi bahwa gimana datanya, sampaikan hasil observasi kita gitu ya. Nah, baru setelah ini misalkan anggap aja ini struktur kalimat sudah lengkap, kemudian kita akan mencari referensi tentang kenapa sih penyebabnya kemampuan membaca siswa itu rendah. Ya, kita kutip saja ini, kemampuan membaca siswa ya. Nah, oke, segini aja lah, kita copy, kita masukkan ke dalam Google Scholar. Bapak Ibu berselancar ya di internet, buka Google. Ini kan sudah terbuka Google-nya ya Bapak Ibu ya. Masukkan di sini, tinggal masukkan Scholar. Nah, sudah terbiasa ya Bapak Ibu ya, buka Scholar ya. scholar.google.com, boleh gitu. Scholar. Boleh nggak Pak kalau kita berselancar mencari referensi di Google biasa? Di Google biasa itu ini di sini. Boleh nggak? Bapak Ibu, yang akan kita tulis ini adalah tulisan ilmiah. Maka pustaka harus didukung juga secara ilmiah. Ada kamar-kamarnya sendiri. Tulisan ilmiah letaknya ada di Google Cendekia, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya ya Google Scholar. Ya. Kalau Google umum itu ya tulisan gado-gado, ya. Padahal kita bukan sedang pesan gado-gado. Maka kita masuk di Google Scholar. Jadi yang akan kita temukan adalah
persis tentang tulisan ilmiah. Udah. Jadi kalimat kita yang sudah disusun tadi, satu kalimat masukkan ke sini, enter. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah banyak referensi yang mendukung tulisan kita. Kita lihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Oh, cocok nggak? Beda nih. Kemampuan membaca. Nih, kita ini aja, kemampuan membaca. Atau gini aja. Rendahnya kemampuan membaca misalkan ya. Nah, kemampuan analisis. Nah, ini dia, peningkatan kemampuan membaca. Bolehlah ya, kita misalkan ambil. Ini sudah ada PDF-nya. Kita klik kanan, open with ya, buka. Nah, sudah dapat nih artikel kita. Ya. Tinggal di-download di sini. Download. Masukkan ke folder kita. Misalkan masuk di sini aja lah ya, ini folder misalkan anggap aja ini folder Bapak Ibu di sini ya. Contoh. Klik. Kita ambil. Mana tadi itu? Ini ya. Oke. Kita buka. Nah, ini. Tinggal kita lihat, kita baca dulu sepintas. Yang paling penting dibaca itu adalah bagian abstrak dan bagian hasil penelitian. Bener nggak? Hasil penelitiannya tulisan ini mendukung tulisan kita tentang kemampuan membaca. Gitu ya. Kalau misalkan dianggap benar, anggap saja ini benar ya, kita kan nggak mungkin baca dulu ini. Anggap saja ini benar, maka kita copy namanya, ya. Kita tinggal masukkan nama belakangnya, masukkan tahunnya, tahun berapa ini tulisan ini? Sebentar, tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya ini ya. Kalau nggak ada tahunnya, Bapak Ibu mau tidak mau harus cari lagi referensinya. Kalau nggak ada tahunnya susah, nggak bisa dilacak. Kita cari lagi. Ini padahal udah bagus ini dapat. Kita cari lagi yang ini, misalkan ya, kemampuan membaca pemahaman siswa berdasarkan tes internasional. Nah, oke. Mana? Sama. Isinya sama. Kemampuan membaca, kemampuan komunikasi, kemampuan membaca. Oke ini. Misalkan ini ya. Nah, ini semoga ada tahunnya. Gak ada juga ya. Wah, susah nih kalau gak ada tahunnya. Ganti lagi. Kemudian kita kemampuan membaca. Kan banyak Bu ya di Google Scholar ini ya. Tinggal kita cari aja. Tapi harus yang lengkap kebutuhannya. Nah ini ada tahunnya ya. Kita copy saja namanya Ariyati ya. Jangan gini nulisnya. Ariyati 2014. Nah berarti gini ya. Ini kalimat kita sudah jadi. Misalkan kemampuan siswa dalam membaca masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil observasi. Nah, hasil observasi, hasil penelitian Ariyati 2014 menguatkan bahwa apa nih isinya kata Ariyati ini? Ya, anggap saja kata Ariyati itu di hasil penelitiannya, kita lihat di sini. Mana? Metode hasilnya mana hasilnya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui misalkan anggap saja ini harusnya kita baca tuh di bagian hasil ya, bab 4 di bagian hasil. Terlalu panjang, anggap saja ini kita sudah baca. Misalkan Ariyati ini menyatakan bahwa
kemampuan membaca siswa itu bisa meningkat melalui media gambar. Nah, gitu kan ya. Tapi kalimatnya, struktur kalimatnya jangan sama persis dengan yang ditulis oleh Aryati. Kenapa? Kalau Bapak Ibu menulis kalimat yang sama hurufnya, titik komanya, nanti Bapak Ibu dianggap auto plagiat. Ya, sehingga ketika dibaca di dalam checker yang plagiarisme, ya, untuk alat mesin pengecek plagiat, Bapak Ibu akan dinyatakan plagiat terhadap tulisannya Aryati karena sama persis tulisannya. Nah, lalu bagaimana Pak harusnya? Kita buat dalam kalimat parafrase. Parafrase itu struktur kalimatnya beda, ya, struktur kalimatnya beda, tapi substansinya atau isinya bermakna sama. Kalau Aryati mengatakan kalimatnya begini, ya, menunjukkan bahwa keterampilan membaca permulaan anak TK kelompok B melalui media gambar dapat meningkat. Kita ubah dengan kalimat kita. Nah, hasil penelitian Aryati menguatkan bahwa kemampuan membaca siswa TK dapat meningkat melalui media gambar. Nah, kan sudah berbeda kalimatnya ya. Singkat saja begini. Sudah, ini udah jadi satu, ya. Nah, besok di materinya Bu Feni, ya, cara mengutip yang ini akan diajari oleh Bu Feni mengutip yang otomatis, tapi tidak di sini materinya ya. Nah, kalau dijelaskan di sini nanti waktunya sudah lewat ini juga. Yang terpenting di segmen ini Bapak Ibu pada saat menulis latar belakang tahu tekniknya bagaimana mencari referensi. Itu aja dulu ya, melalui Google Scholar. Sebetulnya mesin pencari referensi itu sangat banyak ya, terutama yang tulisan-tulisan internasional. Bisa Bapak Ibu mengakses ini saya tuliskan di sini biar Bapak Ibu ini ya. Mesin pencari referensi satu Google Scholar, dia jelas, bisa melalui Sage namanya, bisa melalui Eric itu gini kalau nggak salah nulisnya, bisa melalui apa itu ya, Perpustakaan Nasional itu ya, Perpusnas, bisa melalui DOAJ, banyak Bu ya mesinnya. Ini nanti tinggal dimasukkan saja ya, Eric itu kalau kita masukkan contohnya di sini, masuk aja Eric ya. Nah, nguing-nguing. Eric Journal. Ini masih nguing-nguing Bu, daripada lama nanti silakan dicoba aja ya. Ini dia Eric Journal ya, bisa di sini. Klik. Nah, ini mesin pencari, tapi harus berbahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, misalkan kalau Bapak Ibu kemampuan berbahasa Inggrisnya misalkan menyadari agak lemah, jangankan sama lah, saya juga sama sebetulnya. Tidak usah kecil hati, aduh, ya, nggak mesti harus kita kursus bahasa Inggris dulu. Yang penting begini caranya. Semua ada mesinnya, serahkan aja sama mesinnya. Ini kata kuncinya apa sih? Kemampuan membaca kan ya. Kita masukkan ke dalam mesin translate. Mesin translate. Kemampuan membaca itu bahasa Inggrisnya apa toh? Itu aja. Ya. Kemampuan membaca. Bahasa Inggrisnya reading ability, kita copy. Masukkan ke dalam mesin pencari. Klik enter. Nah, di sini banyak nih ya. Mau cari yang mana? Misalkan anggaplah ini. Nah, ini sudah ada ininya tuh, PDF-nya. Tinggal download. Nah, langsung terbuka. Tahunnya jelas ada. Penulisnya siapa.
Yang penting Bapak Ibu bisa melihat intisarinya, dia mendukung tulisan kita atau enggak. Kalau mendukung, parafrasekan oleh kalimat kita, jadikan referensi. Jadi, dah. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Baik. Pak Tarom, saya kembalikan dulu. Mana Pak Tarom teh? Baik, saya minta respon dari Bapak Ibu dulu. Ya, Bapak Ibu, gimana, ada pertanyaan terkait dengan latar belakang barusan? Tidak terlihat rumit toh ya? Enggak ya? Oke, yang penting pada saat menyusun struktur latar belakang itu harus memuat 3 komponen tadi ya, dinyatakan dalam bentuk paragraf-paragraf. Apa 3 komponen itu? 1, permasalahannya. Yang kedua, tindakannya. Ya, kalau yang subjek nggak usah dibuat paragraf khusus ya, include aja karena itu kan bersamaan ya. Oke, saya percaya Bapak Ibu bisa membuat itu ya, membuat surat untuk si Yayang aja bisa, masa bikin latar belakang nggak bisa. Ya. Terima kasih Pak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin saya nambahin sedikit. Bahwa ketika kita nyusun latar belakang di PTK, biasanya kan ini ya, memang ada sumber teoretik itu penting. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah data empiris. Data empiris ini adalah data lapangan yang Bapak Ibu temui. Ya, jadi kasus-kasus mungkin saat hasil UTS siswa, hasil pekerjaan siswa, ya, itu bisa dijadikan sebagai data empiris. Jadi di dalam latar belakang itu harus kita tambahkan ya, latar belakang yang dengan data pendukung ya. Ini saya share satu singkat, mungkin tadi belum disampaikan. Kelihatan ya Bang ya? Ya belum, ini belum. Belum ya, ini. Jadi ini latar belakang yang tanpa data pendukung Bapak Ibu. Ini dia menyajikan konsep matematika sulit dipahami oleh siswa sekolah dasar dan seterusnya lah itu. Jadi itu kan latar belakang tanpa data pendukung ya. Ini tanpa data pendukung. Padahal kalau kita nyusun latar belakang harus ada sumber teoretik. Nah, itu bisa kita tulis dan itu di Google Scholar atau Google Cendekia itu sangat banyak sekali. Jadi ini dan seterusnya. Ini tanpa sumber pendukung ya. Nah, ini masalah dengan data pendukung. Jadi boleh disajikan tadi yang tadi dengan masalah pemahaman konsep dan seterusnya, tapi ditambahkan fenomena ini juga terjadi di sekolah negeri dasar dan seterusnya. Ini kebetulan contohnya di Kendari gitu. Jadi kalau ini kan hasil perbincangan ya. Jadi Bapak Ibu tidak hasil perbincangan tapi hasil pengalaman atau pengamatan selama berapa semester atau berapa tahun itu diperoleh bahwa ketika siswa memahami ini masih banyak konsep matematika yang sulit dipahami siswa, antara lain ketika bicara tentang konsep KPK, FEB, konsep luas, dan seterusnya. Jadi disajikan, ini contohnya ya. Jadi contoh KPK dan FEB 2 bilangan atau lebih, diberikan contoh kasusnya, itu 2+3 ditambah 4+5 sama dengan 6/8. Bener enggak ini ya? Ini 6/8 ini betul enggak ya? Enggak ya? Jadi 6/8 kan ini enggak betul ya. Ini yang 6/8 ini. Contoh ini Bapak Ibu. Oke, warnanya belum. Jadi ada soal ini. Nah, 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 6/8. Betul enggak ya? Salah ya? Salah. Ini kan contoh masalah pemahaman konsep siswa ketika KPK FPB ya, termasuk dengan penjumlahan bilangan pecahan itu masih terjadi. Mungkin masih terjadi juga loh ini loh di Pak Sakijan loh ya, anak-anak itu ya. Dan masih banyak siswa yang tidak dapat menentukan, misalnya ini negatif 4 ditambah 9. Hasil dari negatif 4 ditambah 9. Ada yang nulisnya mungkin negatif 5 atau berapa. Itu disajikan saja dan itu memang fakta yang terjadi. Syukur-syukur bisa ditambahkan berapa siswa yang mengalami itu. Ini adalah latar belakang di dalam masalah di dalam latar belakang yang
ditambahkan atau didukung dengan data pendukung yang otentik, yang betul-betul terjadi di lapangan atau yang betul-betul Bapak Ibu alami. Maka latar belakang ini ketika kita tadi identifikasi, masalahnya bukan masalah di meja gitu ya. Masalah di meja itu kan kita ngobrol itu seolah-olah ketemu masalah, oh buat ini aja gitu. Enggak, bukan ya. Tapi memang PTK itu adalah masalahnya betul-betul yang terjadi di kelas dan memang betul-betul otentik yang terjadi gitu. Itu yang terjadi ya. Masuk ini satu kasus lagi, masih ada yang menjawab 2/3 sama dengan 6 gitu. Tidak apa-apa, ini sebuah masalah juga yang bisa terjadi. Inilah masalah dengan data pendukung. Beda dengan tadi masalah yang di atas ya, masalah dengan tanpa data pendukung. Jadi kalau kita nyusun di apa namanya? Ya, oke ya, tadi itu ini penting. Jadi kita nyusun masalah harus dengan data pendukung selain dengan kajian teoritik. Kajian teoritik menguatkan ditambahkan dengan data pendukung. Saya nambahkan itu aja, Bang. Ini TikTokan kita ya, saling melengkapi. Siap. Oke. Oke, Pak Tarom, ini barangkali waktunya sudah habis, maka kita harus akhiri. Ini sebetulnya masih ada materi tentang tujuan dan manfaat, tapi itu nggak terlalu berat. Nanti Bapak Ibu akan kami share aja materinya, nanti bisa dipelajari. Besok masih ada 1,5 JP kalau nggak salah Pak Tarom ya, dengan 1,5 JP. kita ya. Iya. Nah itu akan kita gunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan Bapak Ibu. Ya nanti saya khususkan untuk yang lain lah ya, yang 3 yang barusan dicontohkan sudah, di giliran yang lain. Dan barangkali mungkin begini, supaya ada progres yang tampak, ya kita pun juga butuh feedback ya, butuh respon umpan balik dari Bapak Ibu. Maka kalau bisa, ya Bapak Ibu dalam 1 hari ini, dalam 1 malam ini sebelum ketemu besok pagi, mohon Bapak Ibu bisa oret-oretan, membuat identifikasi masalah sendiri, kemudian rumusan masalahnya bagaimana, seperti yang tadi ya, judul bagaimana, kemudian ya latar belakang paling enggak 1 paragraf lah ya. 1 paragraf yang didukung dengan data empiris dan ada kajian pustaka sebagai sampel. Nanti besok ya Bapak Ibu ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk share screen. Nanti kita berikan co-host kepada beliau-beliau ya Bapak Ibu ya. Pak Tarom ya. Siap. Nanti silakan Bapak Ibu share screen. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan umpan balik langsung apa yang dikerjakan itu bisa digunakan atau tidak gitu ya. Karena kami berharap pelatihan ini nggak hanya berhenti sampai di pelatihan ya, tapi luarannya bisa Bapak Ibu gunakan dalam PTK yang sesungguhnya ya. Nah, maka kami berharap betul selesai PTK ini 4 hari ya Pak Tarom ya. Proposalnya, draft proposalnya lah ya, minimal draft proposal sudah jadi. Yang namanya draft itu kan yang penting kerangka gitu ya. Oke, gitu Pak Tarom. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Tarom, juga Bapak Ibu yang lain ya, terutama yang belum sempat kesapa oleh saya, Bapak Ibu mohon maaf sekali ya. Karena keterbatasan waktu dan komunikasi kita, insya Allah besok akan lebih intensif. Sebelum diakhiri kalau bisa kita foto dulu Pak Tarom. Oke, siap. Foto dulu untuk dokumentasi. Ya. Mohon Bapak Ibu wajahnya diperlihatkan. Ya, Oke. Anissa. Mohon izin Bapak Ibu wajahnya bisa diperlihatkan supaya nanti ketika diposting itu kan wajah-wajahnya yang kelihatan, bukan warna hitam-hitamnya gitu. Ya. Oke, sudah ya, ini Bu Tri Puji nggak ikutan selfie Bu. Pak Arif, kemudian Bu Novita, Bu Sri Handani. Oke. Ya. Besok pagi kita foto bareng lagi ya. Oke, siap. Oke, siap. Bapak Ibu senyum yang terindah. 1, 2, 3. Itu siapa yang rebutan masuk ke kamera itu? Yeah. Oke. Jempolnya boleh Bapak Ibu, jempolnya. Ya. Yeah. 1, 2, 3. Oke. Di-share di grup ya, Bang? Siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tarom di closing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dengan kita 1 hari ini. Nanti insya Allah besok kami infokan link Zoom-nya kembali. Jadi link Zoom untuk acara besok tidak pakai yang ini ya Bapak Ibu. Nanti kami buatkan baru.
Kami informasikan di grup. Mohon izin nanti di grup kami off-kan komentar dari peserta supaya kondusif ya. Kita besok ketemu lagi jam 8.30 insya Allah. Jam 8.30 di room Zoom kami sudah buka. Jadi tadi yang disampaikan oleh fasilitator, kami berharap Bapak Ibu bisa memberikan feedback kepada kami, memberikan coret-coretan atau kerangka di latar belakang, identifikasi masalah, kemudian pelan-pelan nyusun latar belakang. Kalau yang muda enggak masalah ya, masih fresh gitu ya. Sepuh ini kan harus pelan-pelan. Kami betul-betul berharap diklat kami ini nanti luarannya adalah PTK Bapak Ibu sampai dengan artikelnya terbit di jurnal yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Penelitian. Kami akan fasilitasi hasil PTK, artikel Bapak Ibu hasil PTK itu kami dampingi menjadi artikel, kami dampingi betul-betul sampai terbit di jurnal ber-ISSN. Jadi sampai terbit kami dampingi, kami pantau terus itu. Jadi kami fasilitasi sampai ke sana. Jadi kami berharap Bapak Ibu tidak hanya diklatnya kan punya poin, tapi PTK-nya dan artikelnya poinnya insya Allah lebih banyak dibanding hanya diklat seperti ini. Kami memang pelan-pelan membimbing. Jadi begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasama yang baik dari Bapak Ibu selama 1 hari ini. Kami yang bertugas untuk hari ini mohon undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.